Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizki rahimakumullah. Di kisah kali ini Rizki akan membahas tentang permohonan ahli neraka kelak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dijauhkan dari panasnya api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mereka berteriak dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." Dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun." Quran Surat Al-Fatir ayat 37. Lebih lanjut diterangkan bahwa orang yang bernasib malang itu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilepaskan dari azab dan dikembalikan ke dunia lagi. Mereka berjanji akan menaati Allah Ta'ala yang selama di dunia mereka lalaikan. Akan tetapi, seandainya permohonan itu dikabulkan, dan ini tidak mungkin sama sekali, tentulah mereka akan mengulangi kembali perbuatan lama yang terlarang. Perbuatan yang mereka sesali dan pernah mereka lakukan di dunia dulu adalah perbuatan syirik dan segala perbuatan jahat lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dan menghardik mereka dengan ucapan yang menghina. Bahkan di dunia dulu kepada mereka telah diberikan kesempatan hidup dengan umur yang cukup panjang untuk memperbaiki kesalahan dan menerima kebenaran yang disampaikan Rasul selaku orang yang memberi peringatan. Dengan kata lain, permohonan demikian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali. Ayat lain menyatakan, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim." Dia Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 107-108. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab, berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia?" Quran Surat Asy-Syura ayat 44. Tentang umur yang dimaksudkan dalam surat Fatir ayat 37, Ibnu Abbas menerangkan dalam satu riwayat, yaitu 40 tahun. Dan riwayat lain mengatakan 60 tahun. Ibnu Katsir dalam tafsirnya memilih riwayat yang paling sahih dari Ibnu Abbas, yakni 60 tahun. Demikian pula hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Di antara sekian banyak lafaz hadis itu, ada yang berarti, adapun orang yang memberi peringatan yang disebutkan dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW sendiri yang mengajarkan kitabullah kepada umatnya, mengancam mereka dengan siksaan yang pedih bagi siapa yang tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mau menaatinya. Ringkasnya, permohonan mereka itu tidak dikabulkan untuk kembali ke dunia, ialah karena dua hal. Pertama, mereka rata-rata telah diberi kesempatan untuk hidup begitu lama, antara 60-70 tahun. Dan kedua, Rasul sudah diutus kepada mereka untuk menyampaikan ajaran dan peringatan dari Tuhan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir meledak karena marah setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka,
apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Quran Surat Al-Mulk ayat 8. Dalam tafsir Al-Wadi dikatakan bahwa nazir, pemberi peringatan, dalam ayat ini berarti Rasulullah SAW yang membawa Al-Quran. Boleh pula diartikan sebagai umur tua dan kematian. Memang umur dan kematian tersebut adalah peringatan penting bagi manusia bahwa sebentar lagi dia akan meninggalkan dunia yang fana ini dan diwajibkan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jelas bahwa orang-orang kafir tersebut kekal di dalam neraka dan tidak dikeluarkan selama-lamanya. Azab nerakalah yang mereka rasakan sepanjang masa sebagai imbalan yang setimpal bagi orang yang zalim dan tidak mau tunduk kepada ajaran Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan duniawinya. Ayat ini menegaskan jangan diharap mereka akan memperoleh penolong yang akan menyelamatkan mereka dari azab neraka, dari rantai dan belenggu yang terbuat dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ketika para penghuni neraka akan meminta para malaikat penjaga neraka untuk menyampaikan permohonan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keringanan siksa meskipun hanya 1 hari. Namun para penghuni neraka itu tidak memperoleh apa yang diharapkan mereka. Interaksi antara penghuni neraka dan penjaga neraka tersebut tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 49-50. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penjaga jahanam berkata, dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga jahanam berkata, berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Quran Surat Al-Mu'min ayat 49-50. Pakar tafsir Al-Quran yang juga pengasuh pondok pesantren Bait Al-Quran, Pusat Studi Al-Quran, Dr. Kiai Haji Syahrullah Iskandar mengatakan pada 2 ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang masuk neraka, yakni golongan kafir dan musyrik, meminta kepada para malaikat penjaga neraka agar dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keringanan siksa neraka meskipun hanya sehari. Para penjaga neraka pun menjawab permintaan penghuni neraka. Para malaikat penjaga neraka mengingatkan kembali para penghuni neraka tentang para rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka ketika di dunia. Bahkan para rasul diberikan mukjizat sebagai penjelas kepada manusia. Namun demikian orang-orang musyrik dan kafir mendustai para rasul, tidak juga mau mengimaninya. Para penghuni neraka pun mengakui bahwa ketika di dunia mereka mendapati para rasul, namun tak mau mengimaninya. Bahkan mereka mengaku justru memusuhi para rasul. Para malaikat penjaga neraka pun lantas menyuruh para penghuni neraka meminta sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang menjadi permohonan mereka. Kata Fad'u, dalam ayat tersebut menurut Kiai Syahrullah memiliki kesan respons merendahkan dari malaikat pada para penghuni neraka. Bahkan apa yang menjadi harapan para penghuni neraka mustahil dikabulkan. Permohonan para orang kafir itu tak akan diterima dan tak akan memberi bekas sama sekali. Tidak akan terkabulkan karena ketika mereka hidup di dunia, mereka menyia-nyiakan waktu, kesempatan berharga untuk beriman ketika hidup di dunia. Kata Kiai Syahrullah dalam kajian kitab Min Wahyil Al-Quran karya Syekh Yasin Muhammad Yahya di Masjid Bait Al-Quran beberapa hari lalu,
Andrian Saputra. Tentang keadaan penghuni neraka itu, At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Ad-Darda. Ia berkata, yang artinya, penghuni neraka ditimpakan kelaparan yang menandingi azab mereka. Mereka memohon bantuan makanan. Mereka diberi makanan pohon berduri yang tidak dapat menggemukkan dan tidak dapat menghilangkan lapar. Lalu mereka makan pohon itu, tetapi mereka bertambah lapar. Mereka meminta tolong lagi, lalu ia diberi makanan yang dapat menyekat di kerongkongan setelah mereka makan. Mereka mengatakan bahwa ketika di dunia, jika mereka makan dan tercekik, mereka minta air. Maka mereka minta tolong agar diberi minuman sirup. Akan tetapi mereka diberi air yang sangat panas yang diangkat dengan cantolan-cantolan. Apabila minuman itu mendekati muka mereka pun terbakar. Apabila minuman itu sampai ke perut mereka, maka minuman itu menghancurkan usus dan apa yang ada di perut mereka. Akhirnya pun mereka meminta tolong kepada malaikat. Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu agar Dia meringankan azab atas kami sehari saja." Para malaikat menjawab, "Apakah rasul-rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga jahanam berkata, "Berdoalah kamu sendiri." Namun doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Ad-Darda. Adapun 5 permohonan penghuni neraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat, Muhammad bin Ka'ab mengisahkan bahwa kelak di akhirat para penghuni neraka memiliki 5 permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala hanya menjawab 4 permohonan mereka dan sudah mencapai permohonan kelima. Maka mereka tidak lagi berkata dan memohon selama-lamanya. Pertama, para penghuni neraka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?" Al-Mu'min ayat 11. Lalu, apakah Allah Subhanahu wa taala menjawab permohonan mereka? Yang demikian itu adalah karena kamu kafir apabila Allah sajalah disembah, dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan. Maka putusan sekarang ini adalah pada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Mu'min ayat 12. Kedua, para penghuni neraka memohon kepada Allah, "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amalan soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin." Quran Surat As-Sajdah ayat 12. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab permohonan mereka, "Bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?" Ibrahim ayat 44. Ketiga, para penghuni neraka memohon lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan." Fatir ayat 37. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab mereka permohonan mereka, "Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun." Fatir ayat 37.
Keempat, lagi dan lagi para penghuni neraka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan apabila kami orang-orang yang sesat, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 106-107. Namun Allah Subhanahu wa taala memutus harapan mereka dengan firman-Nya, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 108. Setelah 4 permohonan itu, para penghuni neraka telah kehilangan harapan. Bahkan penyesalan mereka pun sama sekali tidaklah berguna, dan mereka berada di dalam siksaan yang sangat pedih. Itu sebabnya mereka tidak memohon untuk kelima kalinya. Mereka diam dan tidak mengatakan apapun setelahnya. Kitab Durratun Nasihin, Majelis 51, karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakiri Al-Haubawi. Dalam riwayat yang lain, Syekh Hashim mengisahkan bahwa sesungguhnya para penghuni neraka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia mau menolong mereka. Namun setelah kira-kira 40 tahun lamanya, Allah Subhanahu wa taala menjawab permohonan mereka, "Sesungguhnya kalian tetaplah tinggal di dalam neraka." Az-Zukhruf ayat 77. Mereka terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikeluarkan dari neraka. "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim." Al-Mu'minun ayat 107. Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab permohonan mereka sama sekali. Dan kira-kira setelah 2 kali lipat lamanya waktu dunia, Allah Subhanahu wa taala menjawab permohonan mereka dengan jawaban yang memutuskan harapan. "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku." Al-Mu'minun ayat 108. Untuk itu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Maka demi Allah, tidaklah berkata kaum penghuni neraka sesudah itu dengan 1 kalimat pun, dan tidaklah ada sesudah itu kecuali zafir, teriakan, dan syahik, rintihan di dalam neraka. Suara-suara mereka menyerupai suara himar. Awalnya adalah teriakan dan akhirnya adalah rintihan." Wallahu a'lam bishawab. Itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.